Tusuk gigi, benda mungil berujung tajam ini kerap kali digunakan untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi. Tusuk gigi pun selalu terpajang rapih di meja makan restoran. Fungsinya tentu untuk membuang sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Namun siapa sangka, ternyata tusuk gigi bisa digunakan sebagai alat kejahatan, menguras uang yang ada di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Kasus inilah yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Seorang pelakunya diringkus Satuan Resmob Kepolisian Daerah Metro Jaya. Namanya Mumuy, usianya 29 tahun dan tercatat sebagai warga Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Mumuy kini harus menerima pahitnya hidup dari balik jeruji besi penjara. Dari kejadian yang sudah ada, akhirnya kami menelusuri beberapa orang yang dicurigai. Memang ini modus yang sudah lama terjadi, sehingga tanggal 19 kemarin, bulan Mei, kami melakukan penangkapan, mengamankan satu orang pelaku yang terkait dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus penjual ATM. Untuk saat ini korban yang baru melaporkan ke Polda Metro Jaya sesuai dengan itu satu LP dengan total kerugian 29 juta. Kemarin dari pelaku ini sudah kami lakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan, sudah juga kami ajak keliling ke beberapa TKP. Lebih kurang ada bisa sampai dengan 40 TKP di wilayah DKI, Jabodetabek ya. Untuk itu sekitar lebih 40 TKP yang sudah mereka lakukan. Dari tersangka ini kami mendapatkan beberapa barang bukti, yaitu beberapa ATM korban, termasuk korban-korban lain. Terus ada hasil kejahatan yang dibelikan, baik itu berbentuk laptop, handphone, dan ada juga yang dibelikan terhadap satu buah senjata pucuk shotgun ya, yang ini digunakan, dibawa oleh si tersangka ini kemana-mana saat dia melakukan aksi kejahatan. Peristiwa ini bermula dari laporan salah satu nasabah sebuah bank soal kehilangan uang puluhan juta rupiah di tabungannya. Padahal ia merasa tidak melakukan transaksi penarikan uang. Dari tangan tersangka Mumuy, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM, 4 buah telepon genggam milik Mumuy yang dibeli dari hasil kejahatannya, serta senjata airsoft gun. 30 kartu ATM dari berbagai bank digunakan Mumuy untuk menipu para korban. Kartu-kartu ini bukanlah milik Mumuy. Kartu-kartu ini milik orang lain yang tertinggal di mesin ATM atau kartu ATM yang sudah kadaluarsa. Mumuy merupakan pemain tunggal dalam kasus ini. Meski sebelumnya ia selalu beraksi bersama komplotannya. Dan jika operasinya berhasil, Mumuy akan memindahkan seluruh uang korban ke rekening penadah yang memang sudah dipersiapkan. Jadi ketika tusuk giginya dimasukin, itu posisi badan seperti apa? Kita tutup begini aja pakai badan. Kita tutup ke dompet. Cara masukin, tutup ke dompet, kita potong di dalam. Perbantuan kita bantuin, pura-pura bantuin. Sudah itu kita ambil kartunya, kita tukar, artinya kita masukin ATM yang kosong situ. Sudah itu mesin itu transaksi, kita intip pinnya, langsung kita pergi. Kalau udah dapat pinnya sama kartunya, kita pergi. Rekening penampung itu punya siapa? Itu punya orang-orang karyawan yang udah kontraknya habis. Itu saya beli. Dari kamu beli rekening palsu itu rekening itu dari karyawan, dari orang perorangan. Kita nyari ke sana, ke daerah yang banyak pabrik industri, yang banyak industri gitu, kita
kita nyari aja, misalkan udah kontraknya udah habis. Nah kita tanya, kontrak udah habis, mungkin punya rekening ya gimana mau dibayarin sama saya gitu kan. Nah, bisa fungsinya biasa buat buat kerja atau gimana gitu alasannya ya. Sedangkan dibalik itu terpakai buat penampung, ATM penampung. Mumuy melakukan tindak kejahatan ini lebih dari 40 kali sejak 6 bulan lalu. Dan dari aksi kriminalnya itu, ia mendapat uang hingga ratusan juta rupiah. Uang hasil taktik bulusnya itu digunakan Mumuy untuk membeli barang-barang kebutuhannya dan berfoya-foya. Mumuy sendiri mengaku sulit menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Mengganjal lubang kartu mesin ATM merupakan modus lama. Selain menggunakan tusuk gigi, ada pula pelaku yang menggunakan batang korek api untuk mengganjal lubang kartu di mesin ATM. Di saat korban kebingungan, maka pelaku datang dan menawarkan diri untuk membantu. Dan saat itulah pelaku dengan cekatan menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu miliknya. Sari adalah salah satu korban penipuan sekaligus pencurian dengan modus ganjal lubang mesin ATM ini. Saat itu Sari hendak mengambil uang di sebuah mesin ATM di Bilangan Depok. Merasa ada masalah dengan kartu ATM miliknya, Sari panik. Pelaku kemudian memanfaatkan kepanikan Sari. Dua, yang satu di sebelah kiri pura-pura ambil uang. Yang satu nolongin saya itu di belakang saya posisi ikut ngantri gitu. Awalnya kok kenapa Bu gitu, yang sebelah kiri ini kok susah ya Pak, kartu ATM gitu nggak mau masuk gitu. Terus iya nih, ini juga saya juga agak susah, dia ngomong gitu untuk ngeyakinin saya kan. Terus yang bilang coba saya coba Bu gitu, pakai ATM saya dulu gitu. Dia ini nyoba, bisa kartu ATM dia masuk. Mana kartu Ibu gitu. Pada saat itu saya nyerahin kartu saya ke yang pura-pura nolongin itu. Mungkin saat itu dia nuker. Sari sempat mencoba untuk bertransaksi di mesin ATM lainnya, namun lagi-lagi kartunya tak bisa digunakan. Sampai akhirnya ia sadar kalau kartu ATM yang ia pegang bukan kartu ATM miliknya. Jadi pulang dari rumah sakit sore sekitar jam 2 jam 3 saya mau pergi senam itu, mampir lagi ke ATM. Kok ATM di situ di monitor ditulisnya invalid gitu, kartu invalid. Saya pikir kartu saya kadaluarsa gitu kan. Pas ada satpam yang nolongin, ternyata dilihat kartu udah posisi nama tuh udah diurak-urak gitu, udah dicoret-coret. Terus balikin lagi ke belakang, saya nggak kenal sama tanda tangannya gitu. Jadi saya baru sadar, aduh ini ATM siapa gitu. Modus mengganjal lubang kartu mesin ATM sebenarnya sering kali terjadi. September 2015 lalu, aksi 4 pelaku kejahatan satu ini sempat terekam kamera CCTV sebuah minimarket di wilayah Jakarta Selatan. Dengan menggunakan batang korek api, satu pelaku mengganjal lubang kartu mesin ATM. Tak lama korban datang. Dan para pelaku ini pun beraksi. Meski modus kejahatan ini kerap terjadi, sayangnya masyarakat masih saja banyak yang lengah.
Kepanikan korban saat kesulitan melakukan transaksi di ATM langsung dimanfaatkan oleh pelaku. Padahal imbauan dan peringatan akan modus penipuan ini terpajang jelas di area mesin ATM. Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia mengimbau agar masyarakat lebih cermat dan cerdas. Dan nasabah harus tahu nomor call center resmi bank, serta jangan mudah percaya kepada orang lain saat bertransaksi di mesin ATM. Jadi buat para nasabah mungkin bisa untuk berhati-hati saja, mulai mencatat nomor ATM yang di sini ada 16 digit, ya. Kemudian masa berlakunya sampai kapan. Jadi apabila kartu kita tertelan atau tidak bekerja, tidak usah panik dan berusaha menghubungi nomor-nomor yang kita tidak yakini. Kembali ke nomor kontak center tadi dan sebutkan nama, kemudian nomor kartu dan masalahnya apa. Saya kira ini bisa membantu dan mengatasi masalah. Jangan lebih dulu panik untuk berbuat yang barangkali malah tidak menyelesaikan masalah. Di lokasi-lokasi tertentu yang rawan terjadi kriminal dengan membongkar ATM, jadi pengamanan kita akan tingkatkan. Dan juga peredaran pergeseran kas dari ATM satu ke ATM atau kantor satu kantor lain juga kita efisienkan, jadi supaya tidak meningkatkan risiko jumlah uang besar yang ada di kantor satu. Tetaplah waspada. Pilihlah lokasi ATM yang dijaga petugas keamanan agar terhindar dari modus kejahatan dan saldo di rekening Anda tidak hilang sia-sia.